Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Mantap. selamat datang kembali di Bicara Astral. Dan selamat datang kembali Buat Rudy. Waduh. Formasi lengkap. Formasi lengkap. Jadi, Ini the man behind story Yo. dari Bicara Astral. Jadi kemarin kalau yang nonton dari awal ya 1 sama 2 kan sama Rudy. Sama Rudy. Sisanya sampai yang episode terakhir kemarin sama Iya, Bejo. sama Ini Bejo. Rudy comeback nih. comeback. Jadi kemarin habis 2 episode gue ngambil cuti. Cuti maternity leave. Pemasukan belum ada udah cuti. Lu doang. Gue doang nih lah. Oke, banyak kelamaan nih ya. Biar nggak kelamaan. Jadi mau menginformasikan. Nah, sebenarnya awal bicara astral itu kan mumpung ada Rudy nih ngomongnya. Awal bicara astral itu kita sebenarnya pengen ngangkat cerita-cerita atau kisah-kisah astral yang terjadi di Sekitar kita. sekitar kita. kita, yang terdekat dari kita. Ya, Kebetulan kan karena gue dan kita semua ya, Ya. Berhubungan. domisilinya di Depok. Di Depok. Jadi memang hal-hal astral yang di Depok dulu nih yang mau kita kulik. bakal kita angkat. Jadi buat kalian yang nonton yang punya cerita-cerita astral di daerah Depok atau ya yang terkaitan lah dengan itu, bisa kita bolehin banget kok buat kirim email, Ya, Mm-mm. share. Sharing, email atau mau jadi narsum di sini. Bisa. Boleh banget. Boleh banget. Gitu. Yang cerita-cerita langsung, kalau males email atau gimana gitu kan bisa datang aja langsung. Ya, Oke. Apa tadi gue mau ngomong? Jadi kayak misalkan di Depok kita akan ngebahas kayak di Depok kan kita ada banyak kampus. banyak kampung. Iya. Banyak. Nah, Biasanya kan tiap kampus ada cerita-cerita masing-masing. Ya. Ya, di Depok sendiri memang sebenarnya ya banyak tempat-tempat yang punya cerita, punya kisah. Banyak banget. Sosok-sosoknya juga ya Jo ya, Iya. banyak itu. Dan yang tadi lu bilang kampus, kalau kita bilang kampus di Depok itu kan ada kampus yang favorit Oh, nih, udah terkenal jadi kampus banget. favorit di Indonesia Iya. gitu kan. Terus ada 2 kampus tuh, yang satu favorit, yang satu ya gitu. Ya udah gitu lah. Ya udah tahu. Ya gitu ya, Pak. Ya pokoknya 2 kampus gede di Depok itu. Nah, ngomongin soal kampus nih. Ya. Sekarang kan Kampus udah kan sekarang lagi ditinggal nih sama mahasiswa dan dosen-dosennya. Nah, Nggak ada kegiatan belajar mengajar. apakah Apakah maka apa sih Kegiatan. kegiatan belajar mengajarnya itu digantikan sama Digantikan makhluk-makhluk dengan- astral iya yang tak nampak ya gitu. yang tak kasat mata ya guys Ya nggak tahu Ya. gitu kan. Tapi dari lu berdua nih yang tinggal di Depok nih. ya Nah, ada nggak sih cerita-cerita yang Depok banget nih ceritanya? Banyak Banyak Pak. banget. Istilahnya urban legendnya Depok Iya, lah nih. banyak terbentuk. Banyak sih, cuma apa ya namanya, informasi yang gue terima sih masih simpang siur gitu. Coba nanti mungkin yang punya tahu info lebih lengkap bisa di sharing gitu. Ya. balik lagi bisa di share ya Tapi kalau lu tanya pertanyaan di Depok yang gue tahu, ini yang terkenal banget nih ya Pak ya. Yang maksudnya yang menurut gue nih, menurut persepsi gue, itu gue suka denger cerita tuh dari zaman gue kecil sampai sekarang. Itu tentang jembatan Panus di Depok. jembatan Panus Tahu kan lu pasti? ya Nah, di Depok 2 Depok 2 tuh. Itu Depok 2 masuk ya? Ya, masuknya Iya. Depok 2. Pokoknya arah-arah mau ke Depok 2. ya Gitu. Kalau buat orang Depok udah pasti nggak asing. Ya. Apalagi yang rumahnya di Depok 2. Ya. Tuh, yang suka ngelewatin itu. tapi ini Pak yang jembatan Panus yang lama ya Jembatan Panus itu kan jembatan ada 2 tuh. Ya. Di dekat jembatan Panus, jembatan yang lama itu yang dibilangnya memang angker lah ya, Ya. istilahnya. Ada juga jembatan baru yang memang itu tiap hari dilalu lalang sama kendaraan umum sama kendaraan pribadi. Bener. Nah, kalau yang jembatan lama itu sekarang jalan umum tuh bukan? Jalan umum juga, cuma bukan jalan utama. Kalau jembatan baru jalan utama, jalan protokol istilahnya. Oke. Nah, di jembatan Panus itu apa sih bikin terkenal? Nah, terkenal Sampai itu orang Depok tahu jembatan Panus itu apa? yang pertama usianya.
Usia jembatan Panus itu udah dibangun dari zaman Belanda. Ya kurang lebih berarti udah 100 tahun ada mungkin ya. 100 tahun yang lalu itu dibangun jembatan Panus itu. Nah, jembatan Panus itu kebetulan arsiteknya atau yang ngebangunnya juga orang berkebangsaan Belanda nih. Orang Belanda. Kisahnya ini berdasarkan histori ya. Berdasarkan sejarah yang memang mencatat itu gitu. Ya. Jadi jembatan Panus itu sendiri dibangun oleh orang Belanda, kalau nggak salah namanya Stephanus Jonathan. Stephanus Jonathan. Gue lupa nama lengkapnya. Pokoknya Stephanus. Ya. Makanya jembatan Panus. Dari asal namanya si Stephanus ini. Si arsitektur itu ya. Nah, Stephanus ini dia menikahi gadis pribumi. Gadis pribumi berarti orang lokal nih. Ya. Orang bumi. Orang iya Pak, masa orang Mars. Menikahi orang pribumi. Nah, dikisahkan juga waktu itu jadi si Stephanusnya ini karena waktu agresi Belanda itu juga nggak lama ada Jepang kan. Nah, Jepang. sempat tertekan kan tuh Ya. Belanda sama Jepang. Akhirnya Stephanusnya ini disuruh kembali ke negerinya sama tentara Jepang. Terus titik jembatan Panus jadi seram itu apa? Maksudnya Nah, poinnya itu apa nih? Poinnya ketika si Stephanus itu balik, istri yang dia kan udah punya istri nih, yang orang pribumi, istrinya depresi karena ditinggal sama suaminya tiba-tiba. Nah, dan ya namanya ditinggal udah balik ke negaranya, mau komunikasi nggak kayak sekarang loh, susah. Akhirnya depresi, istrinya bunuh diri di jembatan yang dibuat sama suaminya. Gitu. Dan sampai sekarang urban legend atau kisah mitos yang banyak tersebar di masyarakat sekitar situ, sering muncul penampakan dari hantu wanita yang tidak lain adalah istri dari Stephanus Stephanus. ini. Berikut juga dengan Stephanusnya, biarpun mungkin Stephanusnya nggak meninggal di jembatan itu ya. Residual energinya. Jadi banyak yang mengaku suka ngeliat sosok wanita berjalan dengan sosok pria Belanda dan membawa anjing putih, Anjing putih. anjing warna putih di sekitar jembatan Panus yang lama. Nah, berarti buat kalian yang punya cerita juga di jembatan Panus khususnya itu bisa kirim ke kita lah. Nanti kita bisa bahas lebih dalam tentang Iya, jembatan Panus itu ya. gitu loh. Itu teaser singkatnya. Kisah ya. singkat lah. Nah, kalau dari lu nih Jo, Oh, kalau dari gua kan dari rakyat Depok gua kan gue Militan, sendiri ya? militan. gue sendiri SMA gue di daerah Depok 2. Dan kalau ngelewatin SMA gue tuh ada Studio Alam TVRI. Nah itu ceritanya kayaknya bukan warga Depok aja sih yang tahu. Itu kan jalan raya Bogor kan? Ya buat tempat lokasi syuting tuh biasanya syuting tuh banyak di situ. Nah katanya mitosnya yang ada di situ tuh sering nampakkan diri sosok wanita bernama Marni. Why? Marni ini lokal. Ini Lokal dia pride. dari tanah Pasundan. Jadi dulu tuh ceritanya dia seorang sinden. Zaman dulu kan kalau sinden kan kayak gimana ya Pak? Kayak Kembang banget ya. Iya. Sakral. Antar sinden, Rising star antar gitu. sinden tuh kayak Oh iya. persaingan antar sinden tuh masih kental banget ilmu Kompetisinya. hitam. Nah, si Marni itu sendiri meninggal konon katanya karena ilmu hitam, dan setelah meninggal sosoknya itu ada di Studio Alam TVRI. Orang-orang yang sering kan film-film itu sering syuting di Studio Alam TVRI kan. Nah, sering ditampaki oleh sosok Marni itu sendiri. Kayak gitu sih Pak. Dan itu sekarang udah jadi urban legend. Urban legend. Jadi si Marni ini meninggal karena diguna-guna sama Sesama sinden. Berarti persaingan. Persaingan Iya. antar sinden. Persaingan Zaman dulu antar kan sinden. kental banget ilmunya. Main banyak-banyakan yang nyawer, Pak. Iya. Buat yang punya cerita juga yang berkaitan dengan Studio Alam TVRI ya. Ya, Kayaknya banyak sih harusnya sih. banyak Pak. harusnya Karena itu banyak. emang komplek hutan gitu loh buat Ini film. urban legend udah dari gua tadi kan itu ini tuh tempat-tempat Tempat. yang memang punya historis kan. Ya. Coba kampus deh sekarang. Nah, Kalau gua kan nggak berdomisili Depok nih. ya, Tapi kan lu ngelmu di Depok. Ya, gua ngelmu di Depok nih. Ngelmu di Depok nih. Ngomong kongsiin. sama Mbak Ujut. Terus Oke, sampai oke. aja. Nah, karena gua kuliah di Depok di Gundar
tepatnya. Ya. Gundar tuh Gunadarma. Gunadarma. UI swasta. UGM. Tas Gunadarma Madura. Mungkin buat yang anak Gundar pernah lah dengar cerita-cerita urban legend khususnya di kampus itu yang di Kelapa 2. Ada kayak urban legendnya tuh kuntilanak merah di gedung itu 3. sama juga di UI juga. Iya, iya. Atau mungkin tuh sosok yang sama, gue juga nggak Bisa tahu. jadi, mungkin Atau aja. mungkin dia ada kongsinya tuh Pak. Kongsi kuntilanak merah UI, kuntilanak merah Gundar gitu. Nah, terus buat ada lagi di kampus H. Di kampus H itu setengah katanya dulu itu kuburan. H tuh yang baru ya? H itu yang paling bagus lah bentuknya lah. Oh, Jadi iya. agak nurun jalan Kayak ke H. istana tuh ya? Di depan pagar doang kelihatan. Iya. Yang ke dalamnya mesti pakai mobil golf kan? Aduh. Waduh, ada Iya, kedinya. jauh banget Ada soalnya kedinya. Pak. Iya, emang jauh banget dari depan Iya, pagar itu. Gue sih sempet adalah gue pernah baca thread di Kaskus tentang yang ngebahas hantu-hantu Gundar itu. Walaupun gue sendiri pribadi nggak ngalamin hal-hal kayak gitu di Sama waktu sekali gua lu kuliah. nggak pernah gitu? Sama sekali gue Sama nggak kuliah pernah. gitu? Nggak pernah. Lu nggak pernah sampai malam di kampus ya? Sampai malam tujuannya beda biasanya. Oh ya. Kita paham. Jadi mungkin nanti kita bakal ngebahas lebih dalam tentang hantu-hantu di Gundar. Terus ada kita banyak deh pokoknya bakal. Pokoknya yang umum dibicarain tuh kuntilanak merah, kuntilanak putih. Wah, itu ada bener. Oh, nggak tahu. Pokoknya ada beberapa gedung kan, misalnya di Gundar tuh ada beberapa kampus nih, ada kampus E, G, H, D. Iya, iya, iya. Nah, tiap kampus itu ada beberapa gedung lagi, gedung 1, 2, 3, 4, 5 misalnya gitu loh. Nah, ada beberapa gedung tuh yang lu nggak boleh beraktivitas di atas jam 5 sore. Wah, Ada pantangannya. Ada pantangannya. janggal sih, Dan Pak. itu ada cerita itu sendiri ya nanti Iya, akan kita ada bahas sebabnya gitu ya. Iya, secara coba lebih kita detail bahas lagi. Lebih detailnya lagi gitu. Gitu. Iya. Terus di Gundar kan di sekelilingin banyak kos-kosan. Oh Iya, iya, pasti. Banyak juga Sekitar tuh. kampus pasti. Gua kalau ngobrol sama temen gue ngekos deket Gundar tuh banyak juga yang cerita-ceritanya. Itu lumayan serem juga tuh Di kosannya. di kosannya. Kayak di Berarti belakang bukan cuma gitu. kampusnya, tapi Sekitar sekitarnya wilayahnya juga. juga. Iya sih, Pak. Maksudnya bukan yang di kampus yang apa sih, yang ngilmu di Gundar aja. Orang-orang luar Gundar juga tahu cerita-cerita kayak gitu. Dan UI juga kita akan nanti ngebahas UI. Ya. Mungkin UI banyak dibahas sama orang lain, tapi kita bakal ngebahas dari sudut pandang yang beda. Mungkin kan kalau di UI itu yang udah umum banget Udah umum itu banget. kan yang spot-spot angkernya itu Menara Air ya. Menara Air, Menara Air, Pusgiwa. bangkai bus-bus kuning. Iya, Pul bis kuning. Pul bis kuning. Terus apa tadi gue bilang Pusgiwa, Jembatan Texas. Jembatan Texas. Texas itu jembatan penghubung antara Fakultas Teknik sama Fakultas Sastra. Ya. Terus Betul. ini Pak, kalau tadi gua habis ngomongin Gundar, terus tadi ngomongin UI lo. Penghubung Gundar dan UI Apa? itu ada underpass. Wah, iya. Dan gua beberapa kali Itu dengar udah- cerita Iya, tentang iya, underpass itu. Iya, itu udah maksudnya udah famous banget lah, Iya. cerita di Depok itu udah banyak. Waduh. Banyak yang bicarain, banyak yang ngalamin juga. Iya. Kalau di situ memang ada kuburan juga sih sebenarnya, Pak. Ya katanya sih begitu ya. Tapi emang bener kuburannya ada. Ada kuburan emang dekat situ. Itu ada kuburan. Jadi kalau misalkan lu dari arah Depok, dari arah Kelapa 2 nih, lu mau ke arah Menteng, Yang laut bawah. yang lewat bawah, Kalau mau ke atas lewat atas dong, naik ke atas. naik ke atas, yang pecah 2, sebelum jalanan pecah 2 itu sebelah kiri ada kuburan. Nah, kuburannya itu kan kuburan lu bisa lihat kalau dari jalan raya yang Srengseng Sawah itu tuh. Nama jalannya Srengseng Sawah. Tapi itu kuburannya sampai terus lu ke dekat Wisma Makara UI. Yang Mang Engking. Mau Mang Engking bayar nih gue sebut sih. Iya, mungkin sosok itu ya dari situ. Iya, Bisa jadi. Bisa jadi. Itu kuburan lama juga sih. Ya, mungkin kan kegusur Nah, sama sama jalan. Wisma Makara juga tuh banyak cerita, Pak. Iya, Wisma Wisma Makara itu kan itu kan kayak istilahnya buat asrama mahasiswa baru Oh, itu UI. banyak banget. Itu banyak Banyak juga. banget, Pak. Gue pernah baca thread juga di Kaskus. Gue pernah juga kebetulan ada yang punya temen nih dulu dia sempet tinggal di Wisma Makara itu. Terus sekarang ngekos dekat rumah gue. Gue dapat cerita tuh dari dia. Nanti gue bahas. Oke. Terus kalau ada yang punya masukan nih di Depok,
Iya, Iya, tempat lain apa? iya, iya. Ah. Mau tempat, mau makhluk atau apa. Mau tempat kayak di daerah Depok kan banyak nih, terbagi dari beberapa kecamatan Iya. dan kelurahan. Ya, Kayak misalkan, gue pernah denger juga sih cerita di Sawangan yang keranda terbang. ya. Terus juga Citayam ya, di Citayam. Di Citayam. Terus apalagi selain urban legend yang lu tahu tuh? Apa ya, Pak? Ini Sumur 7. Sumur 7. Cuma tujuh di Beji. Di Beji. Iya. Yang tadi kita sebut Mbah Ujut. Mbak Wujud sama Kongsiin. 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 Itu ada relate lah, ada kaitannya sama Sumur 7. Sama ini Pak, tanjakan di Citayam. Ini yang tadi gue bilang. Oh, yang tanjakan Keramat ya? Banyak banget terjadi kecelakaan di situ. Ya, itu pokoknya Kayaknya tiap daerah banyak kisah sebenarnya banyak yang kisah bisa kita sendiri. angkat di kota kita sendiri Iya. gitu ya, di kota Depok. Apalagi ya maksudnya bukan untuk menakut-nakuti. Iya. Iya, kita lebih untuk sekedar sharing. edukasi Edukasi. juga, edukasi juga gitu sebenarnya. Kalau misalkan tahu di tempat seperti itu ada hal-hal yang begitu, alangkah baik itu bukan jadi takut tapi lebih respect aja sih, Mawas diri ya. mawas Pak. diri dan jaga sikap Iya. gitu, karena ya namanya kita hidup bersinggungan Iya. Pak, gitu kan, saling menghargai aja, Iya. jangan sompral Hmm. gitu. Itu sih, karena di Depok itu sendiri emang banyak tempat-tempat Tempat angker, banyak urban legend. Iya. Urban legend. yang masih bisa kita kulik ya. Ya nantinya sebenarnya kita akan ngebahas horor itu di tiap wilayah ya, City series. city series Iya. gitu. Jadi kita berangkat Candidas. dari kota kita dulu nih, Iya. kota domisili kita, Sekitaran kita. nanti beranjak ke kota-kota terdekat dari kita, Bogor misalnya, Bisa. Jakarta, Jakarta, gitu kan. Bandung. UAS, atau Bekasi itu bisa, ya kan? Kalau Bekasi kayaknya emang horor. Banyak Pak. Enggak, horornya macet, panas, Planet lain. mataharinya 9 di sana. Sorry orang Bekasi, emang panas sih. Ya itu sih. Gitu ya Pak. Udah paling kita mau nginfoin tentang hal itu, lihat tentang konsep baru kita. Iya. Iya, sebenarnya bukan konsep Bukan konsep konsep awal baru. sih. Awal sebenarnya. Konsep awal. Dan kita khususkan untuk wilayah Depok karena kita sendiri ya ada di sekitaran situ. Untuk step pertama kita Iya. mulai dan khususkan dulu dari Depok. Ya. Oke, mungkin ya cukup segitu dulu kali ya, biar Jo ya, Iya. yang kita mau infokan untuk di episode ke-8 ini ya. Itu jangan lupa seperti yang sebelum-sebelumnya juga gue biasa ingetin, kita ada di Spotify dan juga ada di YouTube. Ya. Nah, untuk update-nya sendiri 2 kali dalam seminggu, di hari Kamis malam atau Dan- malam Jumat, dan hari Minggu malam atau malam Malam Senin. Senin. Gitu. Jadi selain ngebahas soal cerita-cerita Kiriman orang atau yang masuk ke email kita gitu Ya. kan, dari DM juga kita ngebahas juga hal-hal tematik, itu biasanya di hari Minggunya. Kita bahas hal tematik itu di hari Minggu, di hari Kamisnya yang tadi buat bacain email atau mungkin narasumber juga. Iya, langsung kita hadirkan Kita narasumber. hadirkan. Karena kita juga udah punya beberapa narasumber ya, Iya. masuk di list kita. Di list kita udah ada nih, kita memang orang yang ingin berbagi ceritanya secara langsung dengan kalian yang nonton. Jangan lupa juga di sosmed Pak, di Instagram, Astral, ada di di Astral. Twitter, bikin thread ya. Kalau dia mau endorse juga boleh. Udah ada tuh. Nah, ada kopi kan? Kopi. Gue tinggal cuti udah ada endorsean nih. Iya, Main. progresnya kok ini banget kan. Iya, boleh. Signifikan. Signifikan. Boleh lah, biarpun subscriber belum ada kakaknya gitu. Iya. Aduh. Kita di sini tidak mementingkan subscriber. Ya tapi tolong gitu. Tapi ya tolong lah, Alangkah karena- baiknya di subscribe, Iya, di kan like, gratis ya. di Katanya share. gratis kan? Iya, kata Rafathar. Jangan Jadi- lupa, pokoknya kalau suka dengan konten kita apa Jo? Di subscribe, Di di like. like, di komen, dan di share. Di share. Di share kemana Jo? Di share ke grup Karang Taruna. Karang Taruna Pak. Di grup keluarga. Ya kalau berguna atau edukasi ya bisa di share. Tapi Iya. di balik ke apa ya, kebercandaan kita ini, kita mungkin ngasih pesan kayak kita nggak usah terlalu takut sama hal kayak gitu. Iya. Jangan terlalu
paranoid. Paranoid. Gitu. Poin Iya. pentingnya itu. Poin pentingnya itu. Iya. Sebenarnya kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Iya. Alangkah baiknya takutnya bukan sama ciptaannya tapi sama yang Menciptakan. menciptakan. Gitu. Bener. Mindsetnya gitu harusnya. Iya kan? Karena ya gitu di bawah Jadi Pak. sholat saya ini. Udah sholat belum? Belum. Oh belum. Jadi makanya mistisnya nggak dibawa serius-serius Iya, banget mistisnya ya. jangan justru malah jadi ditakutin, Iya. jangan dibikin parno, tapi lebih untuk reminder dan mawas diri. Iya. Kalau kita hidup selalu berdampingan. Bersinggungan. Ya udah. Oke. Dicukupi atau Ya. disudahi? Untuk episode, Episode 8 kali ini kita bertiga, gua Aska undur diri. Gua Rudi undur diri. Gue Reza pamit. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.